di dengeno agama. Inian si gawe ne isi sekedian no inu ya si kena inian dengan. Kenapa? Karena bisa jadi yang sedikit itu yang mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Jadi beja Al-Quran dan Sunnah no inu ya kebenaran. Agama ini tidak ditentukan oleh yang berkuasa. Beja si berkuasa inu wah teturut ngenteng anu enggak bisa. Bisa saja yang sedang kalah dia yang mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Sehingga yang kalah itulah yang benar. Ya. Atau endah agama ini tidak ditentukan oleh perbuatan nenek moyang. Tidak. Karena bisa saja yang dilakukan oleh anak-anak itu yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Yang dikerjakan oleh nenek moyang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Agama ini endah berdasarkan akal-akalan. Karena bisa saja yang tidak masuk akal menurut kita itulah dia yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Si masuk akal menurut kita ternyata itu tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi intinya bahwasanya agama teniki dia berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beja si tunjukna si Al-Quran dan hadis itulah agama. Itulah agama. Nah karena agama kita ini berdasarkan Al-Quran dan hadis, maka harus terpelajarin Quran hadis, harus terpelajarin. Ini kita paham Quran hadis dengan cara menghayal. Ini harus terpelajar, harus terbaca ya, terus terpahamin maknanya, terus kita apa perkataan para ulama dalam masalah ini. Dengan cara demikian baru kita bisa paham. Sehingga engkau belajar atau mengaji niki harus ndek bonde karena ita ndek tegin mahamin agamanta, ndek tegin ini mahamin agamanta, melainkan dengan cara apa? Ngaji, melainkan dengan cara belajar. Kak terus sila te belajar, terus sila te ngaji. Kanak-kanak no dah semangatin dia kena ngaji. Karena selama ada ilmu itu, selama ada Al-Quran dan hadis itu, maka agama no terjamin lah. Lagu mun wah ndarak mele melajarin Quran hadis no. Ndarak mele menuntut ilmu bersiap-siap. Gini hilang agama no, gini hilang. Gini hilang agama. Angka semangatin sila kanak-kanak no, terus belajar. Selain penyemangatin kanak-kanak no, ite endah si toa-toaan tepaju belajar sebagai persiapan ngumbe, persiapan jadi Pak Camat dan Bu Camat kan. Nah, biar ini camat no. Calon mati, nah, terus siap-siap. Ya, karena setelah 100 tahun dengan nengke dinara ite malik tene. Bahkan sang dinara nginget ite malik wah setelah 100 tahun dengan nengke. Tahun pira nengke ini? 2000 pira? 2024. No. Tahun 2124 denara itu wah hilang wah itu nengke itu arak le timur urung jemaah le barat urung tak jemaah be barat urung le kubur nunu 2124 ndara itu selapuan itu. Nah, engkau siap-siap untuk itu.
Ngebejaran teh siap-siap baine agama ini tekadu bersiap. Akidah teh siapang, ibadah teh siapang, akhlak teh siapang. Nah, nengke akhirnya kena agama ini maka harus apa? Belajar. Harus ngaji. Pelajarin ilmu no. Apa ilmu no? Syarat ilmu yaitu qala Allah wa qala Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini ilmu. Ya kita pelajari. Maka sila jangan bosan-bosan. Mari terus kita belajar. Karena ilmu ini ya luwe gati luwe cabang-cabangnya ilmu no. Setelah selesai kita melajarin akidah, selesai kita melajarin si wajib-wajib no, rombok ya malik isi pelajaran-pelajaran yang melengkapi si mustahab-mustahab no. Akhirnya siri jenang agama. Baik rahimani wa rahimakumullah. Makin kita lanjut membaca kitab Riyadhus Shalihin. Ya biasa bacaan ini bilang kelam tekeliling-keliling kitab Riyadhus Shalihin cantik. Kitab niki disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kita di bab yang ke-11 yaitu bab Al-Mujahadah aran. Beliau mengatakan Al-Imam An-Nawawi babu al-mujahadati, bab tentang al-mujahadah. Ini arana bahasa Arab mujahadah. Bahasa Indonesia na bahasan kita bengenteng anu. Mujahadah artinya adalah bersungguh-sungguh. Mujahadah artinya pacu-pacu. Mujahadah artinya berkorban. Berkorban apa ini? Mengorbankan diri. Ndek ke berkorbannya beli bimbi, ndek. Ini berkorban maksudnya mengorbankan diri, ya mujahadah. Mujahadah indah ini artinya berjuang. Ya, bersungguh-sungguh maksudnya apa? Bersungguh-sungguh dalam beragama. Apa lawannya bersungguh-sungguh? Lawannya pesagulan. Nah, ndak teh pesagulan dalam beragama, ndak sekedar-kedar agama nukah. Lagu harus sungguh-sungguh beragama itu. Bertauhid, benar-benar bertauhid. Ndak sekedar tahu ngono ndak. Harus sungguh-sungguh. Salat sungguh-sungguh salat. Ndak pesagulan salat. Sekedar setor muka le masjid wah lalu harus sungguh-sungguh. Harus anda berkorban untuk agama ini. Mengorbankan diri, mengorbankan harta, mengorbankan waktu. Ndak lebih angkat doang. Ya, ndak beternak doang, ndak apa nah malik pegawai anda tene untuk sugiane bertani, beternak, apa ndak berdagang arak ke? Ndak berdagang doang. Tapi korbankan sedikit waktu, korbankan sedikit harta, korbankan apa gitu untuk agama ini. Harus siap berkorban. Ya, kemudian juga artinya berjuang. Itu melawan. Agama ini butuh berjuang untuknya. Kita lawan yang menghalangi agama. Kita lawan yang menghalangi agama. Sayyidina biasa si halangin agama. Si halangin agama pertama diri ini nih, ita ini nih, jiwa ini. Ini si biasa ngalangin kita beragama. Milih itu sholat lagu diri ini pe, ndak man maidak tokol ini, tokol dulu, akhirnya urung ya sholat. Gara-gara apa? Jiwana melawan. Ndak man sholat ya maidak tepedem ini, apalagi subuh kan maidak tebesimbut deh. Hei, masya Allah, maidak tebesimbut.
Ya, hayya 'alas shalah ngana muazin lagu simbut pe. Masih doang kencang dat simbutnya bau nyidi-nyidi. Nah, berarti diri ini melawan kita ini agar kita tidak beragama, agar kita tidak sholat. Maka perlu berjuang, telawan diri ini. Ake ngumbe, ake memilih sholat, ake memilih menjalankan agama, lawan nih. Tengaji ini doang kan butuh telawan diri tene. Dia dengar oke, butuh telawan diri ta apa temilih sugul ngaji. Dia dengar tengolo-ngolo boleh balik meh teman tu TV dulu ngedengar ruan. Ya, atau tokol-tokol nganggur lek bokno atau apa kan meyani dapni no ngenteng. Maka lawan diri ake tebu hadir ngaji. Pas tengemot. Woi, meidap. Pas tengemot ini meidap tenda idapna. Meidap. Terus ngombe hukum na tengemot. Ngombe hukum na ngerokok no, ngombe hukum na. Hah? Haram ini ngerokok ini haram. No, berarti jiwa ini ia menghalangi kita untuk meninggalkan rokok. Padahal agama nyuruh kita tinggalan ngerokok karena rokok ini nyemate kita ini. Rokok membunuhmu, ngenakah? Agama mengatakan dak semate diri dah. Ngena agama no. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Ndak ada semate diri dah karena Allah sayang gati tiba sida. Allah kangen jamaah ide si Allah kangenang jamaah ide si Allah akan ndak semate diri dah. Nah nangka rokok nyemate diri atau ndek? Nyemate diri berarti ini dengangan diri deh ini. Nah agama nyuruh kita pentelahang ngerokok no. Lagu awak ini pe. Ndek nemile no halangin nih telengan mentelah rokok no. Ya kejangkan mai ini rokok no. Laun ke pas tersakit no. Laun ke pas tetua pas dia nemai rokok no tolong kok terjerak ya ngenteng ngenung karena jiwa apa? Ya, berarti jiwa ini menghalangi kita menjalankan agama. Nah, mau halangi ini menjalankan agama harus telawan, berjuang melawannya. Lawan diri ini, akik tebau meninggalkan rokok itu. Muntah anti ya launkah tengah anti wah piranjen milih jerahan buat terjerak ngatakan deni ini gin terus doa. Ya, angka buktinya pas puasa no, puasa Ramadan. Ni dekat temasi si aran kecanduan ngerukuk. Lagu pas puasa kan mampu tinggalang ngerukuk ini lengan galemak sampai lelai ketinggalang ya. Kenapa mampu? Karena kita lawan diri kita di sana. Tentu terlawan diri kita. Ndak meruku, ngenteng no bareh ke pas nazan, ngenteng no. Sehingga selama itu bisa kita tidak merokok. Nah, selanjutnya lawannya Malik pas selesai maghrib, lawannya Malik bersuwe-suwe berjerak sama sekali so itu talak telu itu langsung. Lakukan nengke setengah-setengah berjuang tene kenjelu doang. Dende bareh jarak maghrib lanjut Malik ngenteng. Akhirnya betulah kita Malik. Dalam arti tentu berjuang melawan diri dalam rukuk ini khususnya, maka bisa kita akan meninggalkan rokok itu dengan syarat ngone milih berjuang. Nah, ya kena niki yaitu berjuang atau sungguh-sungguh atau berkorban, berjuang melawan diri ya agar kita bisa menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan li bab niki luwe tulisangangne itu dalil. Simbiaran dalil belengan dalilna Quran dan hadis ya lengan dalil. Luwe tulisan kita dalil tene dari Al-Quran tentang mujahadah ini. Ya, demikian pula dari hadis.
Nah, makin kelem ini ginten baca hadis yang ke-11 dalam bab ini, dan dia hadis yang 105 dalam kitab ini. Di sini Al-Imam An-Nawawi mengatakan, Ani bin Mas'udin radhiyallahu anhu, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lih. Nabi itu bersabda yang artinya sorga itu lebih dekat kepada kalian daripada tali sandalnya. Surga no lebih rapat lengan ide daripada tali sandal. Wan naru mithlu dzalik, dan neraka juga demikian, rapat, lebih rapat lengan tali sandal. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, hadis ini mengatakan surga lebih dekat daripada tali sandal. Dan kita muntah bersandal ngumbian kuna tali no, ndeket atau jauh lengan awak no, ndeket jama ndeket. Lebih ndeket tali sandal daripada kelambi. Mun kelambi kan arah ewer-ewer nenganu. Mun sandal ndeket jama lelendong tenganu ndeket tali sandal. Berarti ya pakaian paling rapat tipe awak tali sandal no? Tapi sorga lebih dekat dari itu. Neraka endah lebih dekat dari itu. Ngumbe kenana lebih dekat. Ada dua arti tene, dua penafsiran tene. Pertama, lebih dekat yaitu karena dihalangi oleh nyawa. Antara ita kenca neraka atau ita kenca surga ini, si halangin ya apa? Nyawa no halangin. Roh no menghalangi dia. Mbak tak ada nyawa no. Mulai dalam tak ada nyawa no. Amun tali sandal apa halanginnya ning awak teh, apa nempel ke tali sandal, ke lendong kulit. Sedangkan nyawa mbak tak ada kulit apa le dalam kulit? Dalam nah tak ada nyawa. Berarti lebih rapat malik nyawa no. Nah, si halangin surga dan neraka nyawa no siara le dalam no. Adapun tali sandal sing halanginnya apa? Lendong halangin. Angka surga dan neraka ini lebih rapat ini daripada tali sandal. Kenapa? Karena begitu nyedi nyawa ini, begitu nyedi nyawa langsung wah surga atau neraka. Piran lagi nyedinya mana? Benih tenau ya sang bareh harus sang nengken ada tahu nih kan? Enggak tahu kita nyawa kapan nyedi. Begitu nyedi seret langsung wah surga atau neraka. Lesan cabut nyawa ante ita dalam kondisi bagus maka beaningna surga. Saat nembot nyawa kita dalam kondisi cengeh maka beaningna neraka. Piran ini ditenau ya. Dan sangat mudah bagi Allah seret cabut nyawa selesai. Muntem mati ulah kita sakit dulu ampun mati. Ende ulah luwe dengan sehat tiba-tiba mati. Bahkan yang main bola. Kan main bola luar biasa. Berarti mau main bola berarti ya sehat tutup balong wah ini. Mau sakit di negara gin main bola.
main bulu tangkis, loncat-loncat berarti ya sehat. Begitu main bulu tangkis loncat terbang mati lah kan. Berarti dengan sehat pun ini ya mati. Dia mesti sakit. Ulah itu tawa julang pada mati ke. Ende ulah kana kode luwe mati kana kode. Bajang dah luwe mati. Jangan tokol-tokol tiba-tiba mati. Ya, arah batur teh kejangan kajian marah ini deh. Hanya lagu kajian le kamera doang. Itu syuting. Pas ngaji tiba-tiba ngulungan tengah wak, dia tahu muni malik. Ngulu nih dipegang tiba-tiba meninggal. Kejangan ngaji, subhanallah. Menunjukkan kematian bisa datang kapanpun. Jadi begitu ditarik seret langsung neraka atau surga. Menunjukkan surga sangat dekat. Neraka ini juga sangat dekat. Angka anda empah. Ya kan ini berjuang terus berjuang istiqomah ndak empah. Ndak bareh le saade empah itu tono ternyata tono cabut ya bahkan repot itu. Ya. Suwe yang kena bertauhid lagu tiba-tiba geger doang, karena akhirnya main senggeger ya demi sinina itu. Ngombe hukumnya senggeger, syirik senggeger ini. Innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun. Sesungguhnya jampi-jampi ya innar ruqa wat tamaim bebadong. Tahu orang bebadong? Ajimat dan senggeger ini syirik. Sehingga nangano Nabi tengah nangano sallallahu alaihi wasallam. Engkas senggeger ini syirik ini. Nah, gara-gara melihat merari main senggeger. Begitu main senggeger suntono cabut jawabnya. Akhirnya meninggal di atas kesyirikan. Ya. Jadi intinya bahwasanya surga atau neraka ini rapat gati, rapat sekali. Angka ndak empah. Mari terus berjuang agar tetap istiqomah. Istiqamah di atas tauhid, istiqamah di atas iman, istiqamah di atas sunnah. Tetap bertauhid, tetap bersunnah. Butuh perjuangan atau ndek? Butuh perjuangan luar biasa. Macam-macam mau dengan gin. Niru itu, nyumpa itu, mbuli itu bersenengkan. Ya, berjenggot itu, ngembek, ya mbek, bahkan kurang-kurang, ada sedih nganten. Ya liwat itu, wahabi, kurang-kurang kan bilin ya, sunnah. Ya, dikucilkanlah, tidak digubris lah, macam-macam, kurang-kurang bilin ya. Nah ini butuh perjuangan, butuh berjuang agar bisa istiqamah di atas Islam. Nah ini tafsiran yang pertama tentang surga yang dekat ini. Ada tafsiran yang kedua ya dari ulama kita bahwasanya annal jannata wan nara qaribani minal insan kaqurbis sayril ladzi yakunu ala dhahril qadam wa huwa qaribun minal insani jiddan. Dikatakan surga dan neraka itu dekat dengan manusia seperti dekatnya tali sandal. Dan tentu ini sangat dekat sekali gitu. Li'annahu qad yaf'alu ta'atan min ridwanillah la yadhunnu annahu tablughu ma balagat. Karena dia bisa sampai ke surga itu dengan amalan yang sedikit. Dekat maksudnya yaitu kata dia di sini dengan amalan yang sedikit seseorang bisa dia masuk surga. Amalan sedikit
Luwe dengan sing amalan sekedik tiba-tiba tama surga ya. Luwe cerita-cerita. Ya, ada orang yang dia baru masuk Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat langsung lalu perang. Tiba-tiba meninggal di neman salat, di nuah salat, di nuah berzakat, di nuah apa. Ya, ara endah dengan nina tama surga, padahal dikatakan dia dengan nina bagiyah. Ya, bagiyah ini artinya WTS. Tahu WTS? Ya, dengan nina pezina dengan tangan. Itu dengan nina bagus ini. Lagu sopok jelo ya nggak memberi minum seekor anjing, subhanallah. Ya, gara-gara itu kemudian diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, amalan kecil lagu bisa memasukkannya ke dalam surga. Dalam sebuah hadis misal Nabi SAW bersabda, innal abda la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha balan yarfa'ullahu lahu biha darajat. Ara sebuah hamba berbicara dengan satu ucapan yang diridhai oleh Allah. Lagu ternyata gara-gara seke ucapan ini akhirnya mengangkatnya beberapa derajat, tinggi derajatnya surga hanya dengan satu ucapan. Padahal ndek neng hiruang ucapan ini. Lagu ucapan ini demenang isi Allah, akhirnya gara-gara itu diangkat dia tinggi di surga. Mungkin contoh misal supojolo itu tokol kejebatur tebatur tina ya kejang kena frustasi kah misalnya nih ya tele ya macal dia nuah salat misalnya nih ya terus wah frustasi ya tokol itu lek sedina tiba-tiba itu ngenang teh tengaji ngantengan akhir terbetik oh iya tengaji bemeh daripada frustasinya bingung-bingung kena akhirnya milu yang ngaji gara-gara ngenang teh ngaji payu akhirnya pacu yang ngaji sejak ini ngaji doanya bilang kalam terus akhirnya berubah hidupnya. Setelah dia berubah hidupnya punya dia anaknya dah temangna le pengajian tiba-tiba jari ke anaknya jari dengan si bermanfaat untuk Islam bermanfaat untuk kaum muslimin kan ngalir pahala tipak dengan to'ak ni no. Nah pahala ini tentunya akan dapat juga bagi temannya tadi yang bilang teh ngaji kena sakit ucapan ini lagu ende nawah hirawangnya ucapan no seolah-olah sekedar ngeno ngucap ngeno kah teh ngaji ngene tiba-tiba gara-gara itu orang ini berubah drastis terus anak-anaknya menjadi anak yang bermanfaat maka otomatis pahala belik tipak dengan singenang teh ngaji ini. Angka ndak remehang kebaikan-kebaikan selama itu baik ucapkan sudah karena kita nggak tahu siapa tahu kebaikan si remehang tino justru ino biakna keberkahan isi Allah Subhanahu wa taala sehingga mendatangkan banyak kebaikan. Jadi dibilang di sini seseorang dia bisa mengucapkan sebuah ucapan yang mendatangkan ridha Allah ya dan dia tidak hiraukan ucapan itu tiba-tiba dengannya Allah mengangkat derajatnya. Sebaliknya juga ada seseorang mengucapkan ucapan yang dia tidak hiraukan ucapan itu. Lagu ternyata ucapan nino mendatangkan murka Allah yang akhirnya gara-gara satu ucapan itu dia dicampakkan ke dalam neraka. Contoh misalnya sekedar contoh ini. Dan sering kita lihat di berita-berita ada salah satu berita ya mau itu membaca yang salah satu dengan ini ya tukang servis mikrofon tukang servis mesin kene ya sopo jelo teleponnya si pengurus masjid
peririang itu mik masjid fulan kah datang ya terus datang ya langsung ya ning masjid terus bait mesin no gina meriria gina ju aning balena karena dia tukang servis mesin tekang na li Honda na gina nali ya ngono tiba-tiba arak nyorak dengan luar maling ngono padahal yang baitnya untuk apa gina meriri mesin ini no? Begitu luar tiba-tiba nyorak masyarakat nyorak ini maling ngono nyorak satu kata gara-gara dengar itu seluruh masyarakat langsung kumpul langsung boleh belak dengan singenti mesin no? Bukan hanya boleh belak tumpakin batu mati di tempat orang itu mati di tempat kata-kata maling ngono ino satu ucapan sang dene hirwang reuna sedang maling ngono tiba-tiba kaget masyarakat beyam kumpul langsung boleh belak dengan singenti mesin ini padahal ngono dengan ini gini ngombe ini gini meriri ya mesin masjid gini meriri ya lagu paranang na ya maling mesin masjid akhirnya masyarakat sili yang nang dek kuah lagu nenini wah terus boleh belak dek kuah maling lagu terus boleh belak dengan terus tumpakangna batu matilah dia orang itu gak ngombe dosa ini satu kata dan banyak contoh-contoh yang lain gara-gara satu kata terjerumus dia ke dalam neraka waliyadzubillah nah ia kena neraka kenca surga ia rapat gati dengan hal-hal yang sedikit seseorang bisa masuk surga. Sebaliknya dengan hal-hal yang sedikit juga seseorang bisa masuk neraka. Sehingga kontrol terus diri, kontrol diri. Apa kan kontrol diri? Onya-onya, kenapa? Sebelum bertindak, onya-onya. Lisan ini onya-onya, awak ini dah onya-onya. Dan itu butuh perjuangan, ini onya-onya ini. Ndak apa rana ceplas-ceplos alur nesugul ngaruh masih sekedar ucapan ngene basalaga alur ngene enggak karena surga ini rapat dengan hal sedikit bisa orang masuk surga sebaliknya juga dengan hal sedikit bisa orang masuk neraka dengan perbuatan yang sedikit bisa orang masuk surga sebaliknya juga dengan perbuatan yang sedikit bisa orang masuk neraka karena rapat gati neraka nengke balen itu menerapat kan gak sekedik berdeser nyampe wah itu ya rapat soalnya ya sekedik berdeser lagu mana jauh balen itu kan ulah itu melangkah sang ulah tebu Honda dah ruana mah darak bensin dah Honda ulah tengi siang malik ulah tembeli bensin malik mah hujan ngentau ulah minta jas hujan malik karena jauh lagu bener rapat ngesot sekedik nyampe wah itu tidak membutuhkan banyak gerak-geri ngono umpamana surga no ya rapat sehingga dengan amalan sedikit saja bisa jadi orang masuk ke dalam surga sebaliknya endah dengan amalan yang sedikit bisa jadi orang masuk neraka sehingga butuh usaha untuk selalu ngontrol diri, jangan dia ceplas-ceplos, jangan dia mengerjakan apa saja yang dia mau, tapi silakan dikontrol diri. Ya, karena bisa saja nanti amalan sedikit yang dia lakukan itu bisa saja memasukkannya ke dalam neraka waliyadzubillah. Sebaliknya amalan sedikit juga bisa memasukkan orang ke dalam surga sehingga ndak remehang ya. Jadi ya kurang lebih niki makna daripada hadis ya surga itu lebih dekat kepada kalian dibanding apa? Tali sandalnya. Dan neraka juga demikian, lebih dekat kepada kalian dibanding tali sandalnya. Jelas niki Bapak-bapak? Ibu-ibu membiak mana jelas ibu-ibu? Alhamdulillah. Kita baca faedah-faedah sekarang dari hadis ini. Faedah pertama, at-ta'atu musilatun ilal jannah wal ma'asi tuaddi ilan nar. Faedah pertama, ketaatan
ini membawa orang kepada surga. Sebaliknya maksiat ini membawa orang kepada neraka. Jadi kita nengka karing temiliannya, kita milih surga atau milih neraka? Pilih nang diri lah. Mun milih surga, apa tak amalang? Taat, ini amalang. Salat, puasa, akhlak mulia. Mun siap tama neraka, maka ngumbe bebas apa pemilihan doah bebas. Mun siap tama neraka, siap ke ide ini? Bendara itu siap. Intinya ketaatan bawa orang kepada surga, kemaksiatan membawa orang ke neraka. Faedah kedua, tahsilul jannati sahlun. Mendapatkan surga itu mudah. Menunjukkan paha pemurahnya Allah. Angka surga itu mudah. Cukup dengan bertauhid, amalan Islam ini. Mudah ke bertauhid? La ilaha illallah ngenteng ngono, mudah ke? Mudah sekat ngenderuan ini. Jadi intinya aning surga mudah, marang mana ya rapat salah surga no, karing tengah esot sekedi doang surga wah. Idza sahal qasdu wa umilat as-salihat. Surga itu mudah jikalau bagus benar niatnya. Melakukannya dengan niat yang benar dan dia mengerjakan perbuatan yang baik. Mengerjakan perbuatan yang baik. Surga wah. Ya, contohnya perbuatan baik. Mari ini ngaji, apa yang dah? Sholat, apa yang dah? Puasa, apa yang dah kah? Bersedekah, berakhlak mulia, ya kan mudah doang nanti. Tentu kan mudah lagu. Mudah-mudahan dipermudah kita kan. Baik. Kemudian faedah ketiga, at-ta'atu wal ma'siyatu qad takunu fi aisaril asya. Ketaatan dan kemaksiatan itu bisa saja dengan sesuatu yang sangat ringan. Dalam arti ini kita mau pahala karena sesuatu yang sangat ringan. Ini endah kita mau dosa gara-gara sesuatu yang sangat ringan. Ya, misal nangke arah runggu di masjid misal embun teh yang ngono. Mau pahala tuh ndek? Mau ita pahala. Ngembun ronggo di masjid berat atau ndek? Ringan, ndek berat. Ngembunnya doang, dia nadauran kelelek teh marah basan tidak. Saking ringan, set ngenteng selesai. Tapi dapat pahala. Sekedar senyum tiba sama tonte, mau ita pahala ringan. Nah dosa juga demikian. Dosa ini juga bisa kita dapatkan gara-gara sesuatu yang sangat ringan. Nyaut itu duri lelangan, nyaut duri keringan ini. Dosa tuh ndek, dosa. Bahkan ada 2 azab kubur gara-gara hal yang ringan. Dia diazab gara-gara hal ringan. Apa ini? Gara-gara ndekna bebesu. Akhirnya diazab di kubur. Ya maaf mentah kencing terus bebesu. Bebesu ini ringan atau berat bebesu ini? Ringan bebesu karing nyiramdang selesai wah. Lagu dengan ini dia milih bebesu. Kencingnya lagu dia na bebesu. Akhirnya gara-gara ini diazab le kubur mulai tak azab wah. Gara-gara hal yang ringan. Si kedua gara-gara namimah ngana. Apa namimah itu ngetuk ngati angraos. Ini ibu-ibu, dia diazab di kubur gara-gara notok laos ibu-ibu. Nabi kan ada notok laos, bayang ngetung ngati angraos, akhirnya saling kedekang dengan. Padahal seandainya kata netokol-tokol bele bali, dia nulak ketuk ketik, netokol-tokol le bali, maka dia akan selamat dari azab itu.
Lagu ni namanya pe toko le balik gelamang ya ngetong-ngerti ang raos. Saling kedekangan dengan payu. Ini kan dia diazab oleh hal-hal yang ringan ini. Nah, jadi intinya bahwasanya ketaatan dan kemaksiatan itu bisa atau pahala dan dosa bisa kita dapat gara-gara hal yang ringan. Pahala gara-gara hal yang ringan, sebaliknya dosa juga gara-gara hal yang ringan. Terakhir faedah yang keempat, at-targhibu fi qalilil khair. Motivasi bagi kita. Hadis ini sebagai motivasi untuk mengamalkan kebaikan walaupun sedikit. Ngamalan kebaikan walaupun sedikit. Ya, sebaliknya wat-tarhibu min qalili syarr wa in qalla. Dan ancaman dari melakukan keburukan walaupun dia sedikit. Hadis ini nyuruh itu onya-onya, ndak jangkan te melakukan keburukan walaupun dia sedikit. Karena dakane sedikit bisa saja seseorang itu masuk neraka gara-gara sedikit tersebut. Ndak bare dengan arum mbak sekedi masih je ngenda ngono. Yang penting kan bertauhid ngenda. Arum enggak sekedi masih je atau misalnya dia jeltek dengan tek keberas ya ngono. Arum enggak sekedi ngende ngono. Ya, ndak kita sekedi lalu kita dosana kuna jeltekina. Nengke jeltek dia dengan seret sili ya. Gara-gara sili ngendeng maaf ida lagu nene mele maapang ida. Ndek ku mele maapangan teh. Laun le julun Allah engkau teh berurusan. Ngene beke repot itu ini. Repot itu ini. Ya, macam-macam maapang ndekku laun le julun Allah wah ngene. Kan selesai wah itu menengane. Hanya gara-gara sekedi. Ya, lagu akhir tetap kita diazab di hadapan Allah. Jadi onya-onya mari kita berusaha menghindari dosa walaupun sedikit. Ya, sebaliknya mari kita berusaha mengamalkan kebaikan walaupun dia sedikit. Nah, niki dia beberapa faedah yang bisa kita baca dan hadis niki juga tadi mudah-mudahan kita bisa memahaminya. Munarak sindik mandep pahamin bebau bareh takatuanang ya setelah azan insyaallah. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sila ta'azan dulu sila. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Hamidun Majid. Allahumma rabb hadhihi da'wati was salatul qa'imah ati nabiyina Muhammadin wa sallam
maqama mahmudan alladzi wa'ata. Arak kieu sindek man jelas. Nggih, sila. Arak dengan Nina? Arak dengan Nina sembarang dengan Nina kan ah. Si Bajang ini Bajang Nina itu Bajang Mama. Nina masih. Iya. Lebale. Hai salah ngano? Ita salah ini. Ita salah sing ngeraos ke jenengan Nina no. Dengombe ngeraos aluk kan dengan Nina dah dengan Nina Bajang. Angka ita salah ini si mama ini. Jadi ita si mama ini ita ngeraos kence dengan Nina Bajang. Tiba-tiba terus dengan Nina no, dengan Nina Singone ngelapor aning senina ati sile bale no. Yang ngeraos sedang semama de kence dengan Nina Bajang. Ngono. Hai salah ini ngono. Beita salah ini. Kan teu ngeraos kence dengan Nina Bajang. Kita salah. Tengulu-ngulu bila balik angka. Iya, angka ulama itu mengatakan, ya, dengan haram nesalam kence dengan nina, amun gin nimbulang fitnah. Kanggo nesalam selama tidak ada fitnah. Bekenana fitnah kegonjang-ganjingan li agama nu. Fitnah ini termasuk ini akhirnya laporan nih dah ni ibu nu le bale payu bekerengkengan ide kence ibu nu. Gara-gara ide ngeraos kence dedere singone anu. Ini kan berarti fitnah haran ini terjadi fitnah akhirnya le bale. Nah, gara-gara gin terjadi marah ini maka dia tekanggu salam dia tekanggu bapak lagi kikin ngobrol ini. Salam si suruh dia salam fasa suruh ke salam tiba orang-orang beriman. Kan salam ini disuruh kita ini menyebar salam, disuruh kita oleh agama itu nyebar salam. Lagu mun gara-gara nyebar salam, gara-gara dinyalamin dengan gin timbul fitnah, maka haram tersalam ngene ulama tenu. Bahkan dikatakan sepakat ulama amun salam ini gin nimbulang fitnah maka haram tersalam ngene. Salam doang ini ya haram. Si ngone no sunnah hukumnya salam no. Ini jadi haram gara-gara fitnah gin terjadi. Bapak lagi ini bukan salam ini, sekedar ngobrol, ente ngono. Ya gara-gara itu ngobrol ngelapor tiba senina no le bale. Payu le bale ni yang itu jangan si nyonya le bale. Piang itu kuping, ente piang itu kuping lagu sia tolo ang ni teh. Besual piu kita nyonya le bale. Ya, kan besual gara-gara itu ngerawas ke dengan ini. Maka kita yang salah. Ya, kita si menyalak percek bejulu ke akhirnya julat payu. Ya, dan yang kedua memang juga ibu-ibu benatabayun kah menara ngene-ngene. Ya, menara ngene-ngene seorang ibu benatabayun julu ndakna becat-becat. Suuzon istilahnya dengan tabayyun dulu ya akidah jangan terjadi perkelahian antara dirinya dengan suaminya. Lagu sinyal ang percek saya ini kira-kira ini. Itu si mama nyalang percek ini kan tulang ngobrol kan ceh dedere ini. Nah kayak bahaya ini no. Maka marah ngone muntah tahu iya ini gin nimbulang fitnah dia ini aja ngeraos tercuek wah nah sehingga selamat kita apalagi ternyata ini dedara bukan hanya dedara kembang desa ini misal kan begitu tersapa ya bianing be ngente kan ne ku aning daya dulu gara-gara yang ngenang ne ku aning daya berbunga-bunga hati nu lah jawabinnya ku baru ngente kan kan fitnah berarti latih ini bahaya ini.
Nyantol pas pedem senyum-senyum pedem ngono. Kana senyum-senyum ngana nyonya le balik terus pandai dua abe ngana mula aja ngana. Kan ka senyum-senyum dah ngana. Wah ku bedait ngana kan fulanah akhir ribut bayu. Jadi intina mun gin nimbulang fitnah cuek wah. Cuek wah. Ya untuk menjaga diri dari fitnah. Kecuali mun kedros le pundukan betul tulung sesekali. Kedros le pundukan darah nulung keseliu nenek darah gin nulung bekah tulung ge semenda. Sekedar kebutuhannya. Lagu mun narak bepe yang butuh dia untuk ditegur atau apa jangan ditegur. Cuek lah. Ya karena akan menimbulkan fitnah. Ngombe yang kuna. Siap kita cuek ini. Jelas. Alhamdulillah wallahu taala alam. Nah cuek yang baik lagu ini ya. Cuek yang baik. Ke Bu, fadhal Bu. Ahli hisab, mana ahli hisab mana? Apa benar? Ya, ini arahnya murjiah arahnya ini. Ya, jadi istilahnya napi arahnya mastiang Allah gin ngampunin. Seolah-olah itu merintah Allah jadi ini jadi masalahnya. Sedangkan Allah mengatakan innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Titik wah ini dosa syirik jadi kita ampuni. Dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dia kehendaki. Dosa yang bawa syirik bisa diampuni iya, tapi atas kehendak Allah. Mau nemele Allah ngampuninnya, begini ngampuninnya. Lagu mundek nemele, bendarak tadah itu. Nah nengka ita ini jamin teke, mun Allah gin ngampunin itu, bukan jaminnya, dia bau jaminnya. Li antara sebab Allah ndek ngampunin itu begera-gera ini ngeremehang ini. Seolah-olah kita sudah memastikan pasti wah Allah gin ngampunin aku. Ngenteng ana? Ya, itu apa arana kepedean bahasa Indonesia, bahasa motor sugia yang ngombe arana. Ya bega apa? Kepedean ya, ya kepedean. Allah gin ngampunin aku. Ngenteng ana? Gara-gara ini justru dia tidak berhak diampuni karena ada kesombongan dalam dirinya, menganggap dirinya mulia dan lain sebagainya. Ya, jadi intinya bahwasanya ita ini ditebun jamin Allah gin ngampunin ita atau nek ditebun jamin. Ya, oleh karenanya marangone sekecil-kecilnya dosa mari kita berusaha menghindarinya. Ya, karena kita nggak tahu diampuni atau tidak. Dan sebaliknya juga sekecil-kecilnya kebaikan ndak remehang ya. Karena siapa tahu kebaikan yang kecil itu gara-gara itulah Allah memasukkan kita ke dalam surga. Jadi ucapan singoane itu justru bahaya ini. Ya ini oleh antara sebab tidak akan diampuni. Jelas sudah? Alhamdulillah wallahu taala ala fadhal sila. Apa sebabnya muntah baca hadis anda temu pahala, muntah baca Quran muntah pahala? Apa sebabnya mun baca hadis ndek teu mau pahala. Mun baca Quran mau itu pahala. Sebabnya karena Quran itu ucapan Allah. Adapun hadis itu ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya sebabnya karena Al-Qur'an ini ucapan Allah, ini firman Allah, kalamullah. Sehingga pas terbaca ya mulia dia. Kenapa ucapan Allah ini? Kalamullah ini ya firman Allah ini. Adapun hadis ini ucapan saya ini ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita tidak dapat pahala membacanya. Membacanya lagu ini. Adapun mempelajarinya dedua nemu itu pahala. Pelajarin Quran mau itu pahala, mempelajari hadis juga dapat pahala. Ya, contoh membaca Al-Quran misalkan dia mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini Quran ini. Mau atau dia pahala? Mau itu pahala.
Lagu nengkamun hadis innal jannata aqrabu min syiraki na'li ahadikum. Sesungguhnya sorga itu lebih dekat dari tali sandal kalian. Mau kita pahala ini, dia temu pahala baca ya. Kenapa? Karena ini ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagu nengka hadis ini pelajarin te maknana. Mara baru no. Pelajarin te maknana apa maknana. Temelah menjadi iman di dalam hati. Surga itu imanin teh siaran surga, ya rapat imanin teh siaran rapat, sehingga tergerak kita untuk mengamalkan amalan soleh, melajarin ya ini mau pahala. Adapun sekedar baca dia mau pahala. Nengka mau baca Quran, pira pahalana? Seke huruf 10 pahala. Nengka baru yang baca alhamdulillahi rabbil alamin, pira huruf ini? Sekitar 20 huruf, maka dapat pahala 200 pahala. Lagu mun hadis ngone innal jannata, sesungguhnya surga, pira huruf ini? Telu sekitar balu huruf. Mu itu pahala, dia temu pahala. Dia temu pahala. Kenapa? Karena itu ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ucapan manusia. Tiga ino bedana. Quran mu itu pahala karena itu ucapan Allah. Hadis dia temu karena itu ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi itu berbeda indah. Ya, bahwasanya sekik huruf pahalana 10 pahala. Amun hadis dia wah nyebuti si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ah, si kedua. Apa ngana? Yaj'alul yusra tahta fahdhihi wa saqihi. Yaj'alu Yusra tahta fahdhihi wa saqihi. Yaj'alul yusra tahta fahdhihi wa saqihi. Itokol sujud ini ke? Itokol tahiyat. Ya. Itokol tahiyat. Hah? Itokol tahiyat ke? Ya. Itokol tahiyat ke? Tahiyat, orang tahiyat tasyahud. Ya ja'alul yusra tahta fakhidhihi wa saqihi. Dia menjadikan kakinya yang kiri di bawah pahanya dan di bawah apa namanya betisnya. Berarti tokol apa ini? Tokol tasyahud, tokol tahiyat. Sitaranin isi apa? Tawarruk karanin. Ya, coba tokol tahiyat terakhir, coba ida tokol tahiyat terakhir. Kaki kirinya berada di bawah paha dan betisnya. Nah ini kena nu. Ya, dan wallahu alam apakah di hadis itu bukan wallahu alam. Lagu ini kena nu. Ya, menjadikan kaki kiri, kaki kiri ndak. Nah ini ya. Di bawah paha dan betis. Nah ini duduk tasyahud ini kena no. Dan ini duduk tawarruk karena. Ya jelas sudah. Apakah dia hadis wallahu alam. Intinya ino maksudnya si sebutnya baru ino. Dijadikan kaki kirinya berada di bawah pahanya dan betisnya. Jelas sudah. Jadi dia setiap bahasa Arab berarti hadis atau Quran deh. Luwe bahasa Arab ini ada ucapan ulama, luwe bahasa Arab ini ucapan sehari-hari kita. Ya, angka kerang kita dengar nyanyi-nyanyi Arab di masjid atau setel ya. Padahal isinya nyanyian ini, santer jorok ini isinya ke? Karena isinya percintaan nyanyian ini. Lagu setel masjid itu setel ya. Di masjid tuh setel hanya gara-gara ya bahasa Arab nyanyian no? Hanya gara-gara bahasa Arab paranang selawat nyanyian. Padahal mun teu pahamin artinya la ilaha illallah. Meri kita dengerin di setel masjid. Terdengar jamak beli HP nu meri saking ekyak isina. Lagu setel di masjid gara-gara ya bahasa Arab anggapna selawat. Ya lagu temuni bareh Wahabi gini masalah sewa itu. Jadi maksud tiang no ndek setiap bahasa Arab berarti Quran atau hadis atau mungkin juga ucapan ulama bisa saja dia ucapan manusia bahkan nyanyi dah arang adu bahasa Arab.
Nasi baru disebut ino kenana. Apakah dia hadis atau ucapan ulama? Wallahu taala a'lam. Beung kuna, nggih sila. Lembau nyiur. Kan ida cakap lembau nyiur lagi bekat tuan lembau nyiur ini. Ita beburuh. Ya. Haram hukum ini. Kan dia nidang ya piang ini. Dia tak kanggo ini mak duin dengan dia tak kanggo. Ya, nah nangka mumpung dia masih hidup, dia datengin epen nyur no. Lah wah penginam nyur dah pas ku beburuh tene no, ngenteng anu. Reda yang deh, ngentes ngono. Ya, ndek ku ngereda aya ngena mah darat tadah wae. Ku bayarin ide meh. Ndek ku milih teu bayarin, ngena bare. Repot itu. Laun doang pahala ku bait di akhirat kena repot itu menang ini. Angka kau nyonya. Ya nah nengke ka sila didatengin epen nyurno badai. Reda aku deh wah kumbau ya lae kan. Hah? Lalu siap dia datengin nah. Berusaha datengin dia. Ya, berusaha datengin dia. Jauh-jauh tahu anu wah lupa teh dah ngenteng bersedekah untuk itu. Dia teu mampu bersedekah darat duit teh dah doayang ya. Doayang ya mudahan ta ampunin, mudahan ta berkahin sampai dia merasa wah cukup ini sebagai bayar kenyamanan si bait deno dan lain sebagainya. Si pertama nak kedepi itu dengan dengan kehalalan. Ya mun de nak kandaita luwe alo ini yang bilang tak berburu ngono angkut soal ini kan bakal bersedekah malik bersedekah darah kepe yang bakal doayang ya. Doayang. Hah? Nah, ngono bau masih. Ya ka pasadagar badaang itu. Karena ide nyuruh itu ngone, ngono kana ya. Badaang itu lepena. Jelas dah. Intinya ngenden kehalalan epen duwe nu. Ya, ndak jangkan de inem ya tanpa kehalalan dia. Kasih kedua. Masalah berhitung. Pada doang gini. Ulah dengan kehalalan ni si kode dan dia nak ya isi EP ni akhirnya dia telah ngitongnya ngata pada doang sih ni. Badai arak kode ngane lagu dia telah ngitung ngombe yang kuna. Ndek harus hitung ngana betul lah hitung malik. Lagu kemudian ngenang aukah reda kuah kena ba aman alhamdulillah. Angkan engkau ulah ada kena malik dengan ini dengan si epen duwe nu pengen teh. Ya. Endeng keredaan. Yang ke bahaya sudagar nyonya. Arena kita yang sudagar jagung masih gineng kelep dacin arana. Dacin dengan bauna yang. Padahal mau lepas masih atas ini. Membauna ya terus tulis kurang cina tulis la ilaha illallah kan tabah dah la ilaha illallah ngolang ngesret nah sejajar baru sekarang udah tulis terus muntah badak ya mulai ngono cara dengan mah itu cara salah ini cara dengan ini gitu ya dek bau jadi hukum cara dengan ini ngone marang ngone no koran hadis jadi hukum dan cara dengan. Ya, jadi onya para sudagar. Deki ada sudagar ide ini ruan ini. Onya, ya, onya. Ya peta keberkahan ke. Ya sekali lagu berkah gin cukup. Ya, luwe lagu ini berkah gina kurang doang. Arak dengan kepiang setriliun kepiang ini dia lagu masih kurang. Kumbena dina berkah sal. Setriliun, pira-kira triliun ini.
semiliar doang itu ang gitayang ngenderuan ngono. Dia 1 triliun masih dia haus. Kita kan paling mungkah berdua 100 juta selesai wah ku ontek-ontek kali balik ngende ngono. Nih ya wah 1 triliun berdua lagu masih haus. Kenapa? Jadi berkah saat. Sekali lagu berkah kita merasa cukup, tenang wah itu keberkahan itu. Nah, angka dalam rezeki ini keberkahan tapi itu sehingga merasa cukup kita, merasa tenang kita. Ya, lagu meta-meta luwe je dia gini ini. Dalam arti meta-meta luwe dia gini ini merasa cukup. Dia gini ini dah akan 1 miliar kepeng. Oleh karenanya cari dia dengan cara yang benar agar kita mendapatkan keberkahan. Sehingga dengan adanya keberkahan itu merasa cukup kita. Kesingone-ngone ini usaha yang endeng halalna. Ya, endeng halalna mun dek bau bade bayarin ya mun dek bau doa yang. Ya, bayar dengan cara uang atau sedekahkan atas nama dia, mun dek endah bau bekah doa yang. Ya. Doakan baginya kebaikan sampai sudah merasa sudah cukup membayarinya. Mudahan jelas. Berat deh. Kau nyonya ke wallahu taala a'lam. Bayar niki yang bisa kita paparkan, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Wallahu taala a'la wa a'lam. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya dan kurang lebihnya tiang minta maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.